Halo teman-teman, saya Putri Cindy Kamila, mahasiswa blended dari Fakultas Akuntansi di Universitas Pembangunan Jaya. Tugas ini adalah tugas UAS dari mata kuliah Pembangunan Berkelanjutan yang diajarkan oleh Ibu Gali Wulandari. Selamat menonton! Ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Maka dari itu, ekosistem darat ini adalah keanekaragaman yang ada pada alam darat. Negara Indonesia memiliki keragaman ekosistem dari darat berupa flora dan fauna yang menjadikan Indonesia sebagai biodiversitas dunia. Nah, contohnya hutan hujan tropis yang subur yang berada di lintas garis khatulistiwa dan hutan sabana yang terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur dan Papua yang menjadi tempat tinggal beberapa jenis hewan, yaitu seperti gajah, kuda, macan tutul, singa, dan jenis-jenis hewan perekat lainnya. Kerusakan ekosistem darat. Yang pertama ada kebakaran hutan dan kerusakan hutan. Biasanya hal ini terjadi karena ulah manusia untuk persiapan lahan yang ingin manusia bangun. Dan cara membakar hutan dianggap adalah cara yang paling cepat agar hutan menjadi gundul. Padahal hal ini sangat berbahaya bagi binatang yang tinggal di dalamnya, juga menyebabkan polusi udara. Yang kedua, ada pemanasan global yang disebabkan oleh rumah kaca yang mengakibatkan suhu di muka bumi semakin panas. Kemudian, ketiga, ada penipisan sumber daya alam. Keempat, punahnya keanekaragaman hayati, contohnya beberapa spesies hewan yang diburu dan diincar kulitnya. Dan yang terakhir, ada hujan asam yang memiliki efek berbahaya pada kesehatan makhluk hidup. Dari banyaknya kerusakan ekosistem darat bukan berarti kita tidak bisa memperbaikinya. Kita dapat melakukan beberapa hal agar dapat memperbaiki ekosistem darat. Yang pertama yaitu penghijauan kembali atau dikenal pula dengan reboisasi. Meski tak selalu berhasil karena sifat fisik tanah dan kondisi tanah yang tak sebagus saat sebelum terjadinya, namun bukan berarti hal ini tidak dapat menumbuhkan tanaman. Yang kedua ada peranan pemerintah. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan penegakan hukum mengenai lingkungan, khususnya hutan, dan harus ditegaskan dengan sanksi yang dikenakan untuk para pelaku pembakaran. Memperbanyak ruang terbuka, yaitu seperti taman kota, atau hutan kota, yang artinya memperbanyak menanam pohon yang dapat menyerap gas karbon dioksida. Yang selanjutnya ada menekan produksi karbon dioksida. Menekan produksi karbon dioksida yaitu dengan cara menyuntikkan sumur-sumur minyak di bawah permukaan tanah. Selanjutnya ada beralih sumber daya. Mulai beralih pada sumber daya terbaru seperti halnya pemanfaatan tenaga surya atau bahan bakar alternatif. Selanjutnya juga ada melakukan konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ dan konservasi ex situ merupakan upaya dalam pelestarian flora dan fauna. Yang mana konservasi in situ adalah konservasi di dalam habitat aslinya, sementara konservasi ex situ adalah konservasi di luar habitat aslinya. Selanjutnya melakukan penyuluhan secara berkala mengenai pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir ada mengganti bahan bakar. Mengganti bahan bakar menjadi pilihan yang tepat untuk mengendalikan hujan asam, yakni dengan menggunakan bahan bakar non-belerang seperti metanol, etanol, dan hidrogen. Selain itu, kita juga dapat pula menerapkan 3R, reuse, reduce, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita ketahui, ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Salah satunya adalah ekosistem laut, yang mana di permukaan bumi laut sebesar 71% dari dataran. Maka dari itu, kita mengetahui bahwa ekosistem laut sangatlah luas. Ekosistem laut biasanya disebut juga ekosistem bahari. Indonesia terkenal sebagai kepulauan terbesar di dunia, dan di laut Indonesia terdapat 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang, sehingga Indonesia juga disebut sebagai Marine Mega Biodiversity.
Indonesia berada di peringkat kedua negara dengan penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Maka hal ini menunjukkan bahwa rusaknya ekosistem laut Indonesia karena membuang sampah ke sungai. Tidak hanya itu, ada juga pencemaran limbah industri, menggunakan bahan peledak ketika menangkap ikan, dan tumpahnya minyak dari kapal. Itu semua adalah penyebab rusaknya ekosistem laut. Nah, untuk cara mencegahnya atau cara memperbaiki rusaknya ekosistem laut bisa dengan cara menghemat air, mengurangi pemakaian limbah cair, mendaur ulang sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan menjaga kelestarian habitat laut.